Demi nikahkan anak pacar, Atin tega bunuh nenek Asia di rumah. Motif pembunuhan dan perampokan terhadap nenek Asia, 69, akhirnya terungkap setelah pelaku ditangkap jajaran personel Satreskrim Polres Purwakarta. Diketahui, nenek Asia ditemukan tewas tergeletak dalam rumahnya di Kampung Pasir Kihiang, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Usai mendapat laporan, jajaran personel Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dan berhasil menangkap terduga pelaku bernama Atin Rahmatin, 52, warga Kampung Gembong, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta pada Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, pagi. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain mengatakan, motif pelaku merampok korban karena sedang butuh uang. Pelaku ini, lanjut Edward, memiliki profesi yang tidak tetap atau serabutan. Motifnya karena desakan ekonomi. Pelaku mengaku butuh uang buat biaya pernikahan anak pacarnya tersangka. Pasalnya, sebelum kejadian tersangka dimintai biaya oleh pacarnya untuk membiayai pernikahan anak tersebut, ucap Edward saat menggelar konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Edward menjelaskan, pelaku merampok kalung rantai emas dengan liontin bunga yang dipakai oleh korban pada saat itu. Dikatakan Edward, pelaku sudah berencana membunuh korban untuk menguasai harta korban. Awalnya, pelaku mendatangi rumah korban namun korban tidak ada. Pas awal pelaku mendatangi rumah korban, akan terapi korban tidak ada di rumah. Selang beberapa lama, pelaku kembali mendatangi rumah korban didapati korban sedang tertidur di ruang tengah rumahnya, ucap Edward. Kapolres menjelaskan, saat itu pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah sambil membawa sebuah kayu, yang mana sebelumnya kayu tersebut tersimpan di samping rumah korban. Di saat korban tertidur, pelaku masuk ke rumah korban, kemudian memukul bagian kepala korban dan ke arah tulang rusuk sebelah kanan. Lalu pelaku membekap korban dengan sebuah bantal, jelasnya. Setelah korban tewas, kata Edward, pelaku mengambil perhiasan korban. Kemudian perhiasan emas tersebut dijual ke toko emas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kapolres menambahkan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa sehelai daster bermotif batik milik korban, satu setel pakaian milik tersangka, sebatang kayu, 2 lembar surat perhiasan emas, sebuah bantal berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp1 juta dengan pecahan Rp100.000, sisa penjualan emas milik korban. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain disertai pencurian dengan kekerasan. Dengan ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 15 tahun, ucap Edward. Kronologi nenek Asia dibunuh hingga hartanya dibawa kabur, demi biaya nikah. Polisi mengungkap kronologi pembunuhan dan perampokan terhadap nenek Asia, 69, yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di rumahnya. Diketahui, nenek Asia ditemukan tewas tergeletak dalam rumahnya di Kampung Pasir Kihiang, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan nenek Asia, yang ditemukan tewas di rumahnya. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain menjelaskan, saat itu pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah sambil membawa sebuah kayu, yang mana sebelumnya kayu tersebut tersimpan di samping rumah korban. Di saat korban tertidur, pelaku masuk ke rumah korban, kemudian memukul bagian kepala korban dan ke arah tulang rusuk sebelah kanan. Lalu pelaku membekap korban dengan sebuah bantal, kata AKBP Edward Zulkarnain saat menggelar konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Setelah korban tewas, kata Edward, pelaku mengambil perhiasan korban, kemudian menjualnya ke toko emas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kapolres menambahkan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa sehelai daster bermotif batik milik korban, satu setel pakaian milik tersangka, sebatang kayu, 2 lembar surat perhiasan emas, sebuah bantal berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp1 juta dengan pecahan Rp100.000, sisa penjualan emas milik korban. Personel Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dan berhasil menangkap terduga pelaku bernama Atin Rahmatin, 52, warga Kampung Gembong, Kelurahan Sindangkasih,
Kecamatan, Kabupaten Purwakarta pada Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, pagi. Edward Zulkarnain mengatakan, motif pelaku merampok korban karena sedang butuh uang. Pelaku ini, lanjut Edward, memiliki profesi yang tidak tetap atau serabutan. Motifnya karena desakan ekonomi. Pelaku mengaku butuh uang buat biaya pernikahan anak pacarnya tersangka. Pasalnya, sebelum kejadian tersangka dimintai biaya oleh pacarnya untuk membiayai pernikahan anak tersebut, ucap Edward. Edward menjelaskan, pelaku merampok kalung rantai emas dengan liontin bunga yang dipakai oleh korban pada saat itu. Dikatakan Edward, pelaku sudah berencana membunuh korban untuk menguasai harta korban. Awalnya, pelaku mendatangi rumah korban namun korban tidak ada. Pas awal pelaku mendatangi rumah korban, akan terapi korban tidak ada di rumah. Selang beberapa lama, pelaku kembali mendatangi rumah korban didapati korban sedang tertidur di ruang tengah rumahnya, ucap Edward. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain disertai pencurian dengan kekerasan. Dengan ancaman hukuman dipidana penjara paling lama 15 tahun, ucap Edward. Warga Purwakarta, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek berusia 69 tahun yang tewas mengenaskan di ruang tamu rumahnya. Nenek yang bernama Asia tersebut ditemukan tewas pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, sore. Adapun saksi yang menemukan korban yakni Rizky Fadilah, 16, sang cucu. Sekitar jam 4 sore, cucunya itu Rizky pulang dari sekolah, pas pulang itu sempat cari neneknya. Kemudian, saat mau masuk rumah itu, kondisi rumah terkunci atau terslot dari luar. Pas masuk, kaget neneknya sudah ditergeletak di lantai terus banyak darah. Langsung itu si Rizky lapor ke warga, termasuk saya. Warga langsung lapor ke polisi, ujar Denny, tetangga korban kepada wartawan di sekitar lokasi kejadian, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, malam. Sosok nenek Asia, berusia 69 tahun, ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi memprihatinkan di ruang tamu rumahnya. Pada Senin, sore, diketahui, korban pertama kali ditemukan oleh cucu angkatnya, Rizky Fadilah, berusia 16 tahun. Saat itu, Rizky baru pulang sekolah mengaku terkejut mengetahui nenek sudah berada di lantai. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pasir Kihyang, Kabupaten Purwakarta, tersebut membuat warga kaget. Sebab, rumah korban dalam kondisi terkunci dari luar saat pertama kali ditemukan oleh Rizky. Saya sudah sampaikan ke polisi dan semuanya diserahkan ke polisi, kata Rizky, Rabu dini hari. Saat ditanya hal yang janggal, menurut Rizky, terdapat satu warga dicurigainya kerap datang ke rumah. Diduga olehnya kerap meminjam uang kepada korban, cuman kayak pinjam-pinjam aja. Lumayan sering datang ke rumah, bisa dibilang dekat dengan korban, ujar Rizky. Sedangkan, menurut Ernie, cucu korban lainnya, mengaku tahu informasi mengenai kedekatan Asia dengan orang yang kerap meminjam uang. Ada warga bukan warga sini, kayak suka nipu. Kadang ngaku orang bongas, kadang di mana. Kami belum bisa ungkap, takut orangnya kabur, tapi sudah disampaikan ke polisian, kata Ernie. Sementara itu, menurut keluarga korban, Iwan, nenek Asia mendapatkan luka di bagian kepala dan tangan lebam. Soalnya bapak nggak di sini, jadi bapak di sana, soalnya di atas. Jadi walaupun bapak sebagai mantunya, tapi jarang dekat gitu sama mertua. Pak, nami bapak siapa? Haji Iwan Hartiwan. Sami Pak.